Diulang yuk. Tepuk we are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Sarangi. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tepuk konsentrasi. Mendengar, melihat, perhatian, konsentrasi. Oke, perhatikan ya, Ustazah Nidatu mau menceritakan sebuah kisah tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang tidur di rumah beliau. Kemudian datanglah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat Nabi yang badannya itu besar, gagah ya. Suaranya juga lantang, kalau berkelahi nggak pernah kalah. Jadi kalau dulu di bangsa Arab itu ada kebiasaan gelut ya. Mereka gulat gitu ya. Kalau gulat itu saling pegang badan terus berusaha untuk dibanting. Nah, Umar ini kalau sudah bergulat nggak pernah bisa dikalahkan. Nah, suatu ketika dia datang ke rumah Nabi, saat itu Nabi sedang tidur. Dia datang, kemudian dia bersalam, lantas Nabi bangun. Umar itu masuk. Saat dia masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad, Umar melihat Nabi yang baru bangun tidur, itu nangis. Kebayang gak sih orang tinggi gede, gagah, suaranya gede, gitu melihat Nabi Muhammad, nangis. Kenapa beliau menangis? Karena saat Nabi Muhammad itu bangun, aduh Ustazah Nida kok jadi membayangkan ya. Saat Nabi Muhammad itu bangun ya, Nabi itu tidurnya kan di dipan ya. Dipannya tuh nggak pakai kasur, tapi pakai pelepah kurma. Kalian tahu pelepah kurma nggak? Ya. Pohon kurma itu hampir mirip sama pohon kelapa. Daun-daunnya tuh hampir kayak daun kelapa gitu. Jadi nanti daun kelapa daun kurma yang kering itu dijadikan alasnya Nabi. Kalau kalian sekarang tidurnya pakai apa, Nak? Kasur. Nabi Muhammad pakai pelepah kurma. Jadi saat beliau tidur itu nanti punggungnya, badannya itu akan terlihat bekas-bekas jiplaannya daun kurmanya itu. Jadi Umar itu masuk ke dalam rumah beliau itu dan saat melihat Nabi bangun, terlihatlah bekas-bekas garis-garis pelepah kurma. Nangis Umar itu. Wahai Rasulullah, kata Umar ya, engkau itu seorang nabi, mbok mintalah pada Allah. Minta pada Allah itu kekayaan, biar kamu tuh bisa beli tempat tidur mewah, bisa beli kasur, maksud Umar kayak gitu ya. Masa kamu seorang nabi tidurnya di atas pelepah kayak gitu? Kemudian apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah manusia yang maksum. Maksum itu artinya terjaga dari perbuatan dosa. Jadi beliau nggak pernah melakukan dosa. Nek sekali minta berdoa pada Allah, kira-kira dikabulkan nggak? Dikabulkan, wong kita yang berdosa aja kalau berdoa pada Allah pasti dikabulkan kok. Apalagi Nabi Muhammad. Tapi ketika mendengar permintaan Umar itu, mbok doalah sama Allah. Kamu itu utusan Nabi, ketika berdoa pasti dikabulkan. Minta sama Allah untuk dikasih kekayaan sehingga kamu bisa tidur di atas tempat tidur yang mewah. Tuh lihat tuh, Persia, Romawi, mereka itu punya kekayaan banyak, masa sama mereka aja Allah kasih kekayaan, terhadap utusannya masa enggak, kata Umar ya. Umar protes. Karena enggak tahan hati beliau, walaupun gagah kayak gitu tapi hatinya tuh lembut. Gak tahan melihat penderitaan Nabi Muhammad. Nangis beliau sambil berkata seperti itu. Maka dijawab oleh Rasulullah. Ini anak-anak kalian perhatikan ya. Betapa Nabi itu sangat-sangat sederhana orangnya. Beliau menjawab gini. Wahai Umar, untuk apa aku meminta dicepatkan kenikmatan dunia? Bahwa apa yang didapatkan oleh orang-orang Romawi Persia itu Allah sedang mempercepat kenikmatan dunia untuk mereka. Tapi nggak tahu nanti kalau di akhirat apakah mereka akan mendapatkan kenikmatan atau tidak. Sampai di sini kalian paham nggak? Paham. Kalau misalnya kayak Elip gitu, paham nggak Lip? Kok Elip malah ketawa? Elip sama Zia kenapa?
Kenapa coba? Padahal ini Ustazah Nida lagi menceritakan kisahnya siapa coba? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad meninggal ya, saat elif itu belum ada. Nabi itu belum tahu apakah nanti ada elif atau enggak. Tapi Nabi itu sudah ketika beliau mau meninggal tuh, yang dipanggil siapa, yang dipikirkan siapa coba? Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, gimana nasib mereka nanti. Nabi Muhammad itu hatinya lembut. Umar yang kayak gitu aja udah lembut, apalagi Nabi Muhammad. Elif belum apa-apa, belum lahir, tapi Nabi Muhammad udah mikirin elif loh. Tapi kenapa ketika diceritakan tentang Nabi Muhammad, elif malah ketawa? Ayo ngobrol sendiri kan jadinya. Itu karena apa? Setan menggoda. Tuh. Zia juga gitu, ketawa ketiwi sama Elif. Besok lagi nggak boleh duduk berdekatan loh. Nggak boleh, karena kalian berdua kalau udah duduk berdekatan mesti ketawa ketiwi terus. Ustazah Nida juga nggak ngerti apa yang diketawain. Ya, nggak boleh duduk bareng ya. Besok harus pisah. Nggak boleh deketan. Nah, jadi kembali kepada cerita kisah Nabi Muhammad tadi ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu kalau sebenarnya mau kekayaan itu gampang, tapi beliau nggak minta itu. Ya, Nabi Muhammad nggak minta kekayaan. Beliau itu sangat menyadari bahwa umatnya itu ada juga yang tidak kaya, yang mereka itu sengsara juga, susah makannya. Maka Nabi Muhammad juga itu ya, kalau masalah Nabi Muhammad perutnya lapar itu sering, sehingga beliau itu ngambil batu diikat di selendang beliau, itu diikat di perutnya supaya apa? Nahan lapar. Kalian kalau lapar gimana kalian tuh? Langsung makan. Nabi Muhammad enggak. Karena apa? Beliau merasakan umatnya yang lain ada yang belum makan. Nabi itu sebenarnya kalau mau makan enak gampang tuh. Beliau tuh sebenarnya orang kaya loh, Nabi Muhammad tuh. Waktu mau menikah aja, itu maharnya atau hadiahnya kepada Khadijah itu adalah 100 unta merah. 100 ekor unta merah. Unta merah itu satu harganya nih. Harganya 1 ekor unta. Nih, sapi di sini berapa, Nak? Kemarin? 4 juta. Ah, 25 juta. Unta merah itu enggak 25 juta. Lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi, apalagi unta merah. Unta merah itu adalah unta yang dia tuh belum dipakai untuk produksi atau untuk dijadikan kendaraan tuh belum pernah. Jadi ini unta yang baru seger-segernya tuh lagi apa ya? Bagus-bagusnya. Kalau unta yang udah dipakai untuk perjalanan, untuk transportasi mesti mukanya tuh lemes, kusut dan tidak glowing karena kena debu terus. Tapi ini untanya ini masih bagus. Pokoknya 100 unta merah itu harganya, kalau satu unta itu mungkin sekitar, sebentar,